Pada video kali ini, Anda akan belajar contoh-contoh soal mengenai future world analysis pada bagian chapter 9 buku Neonen, yaitu tentang other analysis techniques. Di video ini, saya akan berikan 3 contoh soal, silahkan ikuti dengan baik. Dan kita langsung masuk saja ke contoh soal yang pertama. Let's check this out. Soal tersebut adalah salah satu bentuk soal dari future world analysis ya. Kalau Anda lihat pada diagram cash flow-nya itu, kita harus menentukan nilai future-nya itu berapa berdasarkan grafik yang diagram yang diberikan seperti ini gitu ya. Dimana pada tahun ke-0 itu kita punya penerimaan sebanyak $100, terus pada tahun ke-1 itu sebanyak $100, dan kita harus mengeluarkan pada tahun ke-4 itu sebanyak $100. Kita harus menentukan pada tahun kelima itu nilai future yaitu berapa. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan pendekatan dengan memecah grafik ini menjadi beberapa bagian. Kalau saya lihat ini menjadi 3 bagian, yaitu dengan nilai I itu sama dengan 12%. Nilai dengan nilai I sama dengan 12%, kita bisa pecah. Kita bisa anggap ini P present 1, ini present 2, dan ini present 3 gitu ya. Sehingga untuk menyelesaikan grafik ini kita bisa gunakan pendekatan bahwa future-nya itu adalah nilai present 1, kita cari F yang diketahui present 1 untuk nilai interest atau bunganya 12%, dan N-nya itu adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak 5 dijumlahkan dengan present 2, dicari F, diketahui present kedua bunganya 12%, dan tahunnya kalau kita mulai dari sini tentunya 1, 2, 3, 4, jadinya 4 ya. Dan karena ada panah 1 ke bawah, maka kita harus kurangi dengan present 3. Present 3 itu adalah kita cari F per P3 12%, tahunnya ada sebanyak 1 gitu ya. Sehingga berdasarkan tabel, Anda bisa gunakan tabel untuk mencari nilai masing-masing ini. Kita bisa dapat itu untuk pertamanya 100 dikali 1,762 ditambah 200 dikali 1,574 dikurangkan itu dengan 100 dikali 1,120. Jadi nilainya Anda bisa cari dengan menggunakan tabel. Ini hasilnya adalah 379. Baik, untuk soal kedua ini itu masih sama seperti soal pertama tadi, di mana kita harus menentukan nilai future dari diagram cash flow yang seperti ini. Cuman bedanya dengan yang pertama tadi, kita mulai diagram cash flow-nya itu dari tahun pertama kita punya penerimaan itu sebanyak $100. Lalu pada tahun berikutnya kita keluarkan $100, kita terima lagi $100, kita keluarkan lagi $100, dan tahun kelima kita terima lagi $100. Kita harus tentukan F-nya itu berapa. Nah, untuk kasus ini kita bisa hitung yaitu dengan mencari F sama seperti tadi, yaitu membaginya diagram cash flow ini menjadi beberapa bagian. Asumsi di sini ini present 1, present 2, ini present 3, ini present 4, ini present 5. Seperti itu ya. Nah,
Sehingga kita bisa tentukan dengan cara mencari yang diketahui P1 untuk F yang dicari P1 dengan bunganya itu 10% dan M-nya itu karena di sini mulai dari tahun pertama, maka kita hitung ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 ditambah present, dikurang karena ini panahnya ke bawah ya, artinya kita harus kurangi ini dengan P2 F per P1, 10%, 4, terus ditambah P3 F per P2 ya, P3 10%, 3. Nah dimulainya dari, karena kedepannya ada 3, 1, 2, 3 dan seterusnya kita kurangi lagi dengan yang pada tahun keempat yaitu P4 F per P4, 10%, 2 ya. Dan terakhir itu dijumlahkan dengan P5 yaitu F per P5 10%, tahun N-nya seperti ini, berarti kita perlu mencari F. Kita punya $100 di setiap tahunnya itu, kita langsung saja jumlahkan masing-masing nilai dari pembacaan tabelnya. Baik, pembacaan tabel pertama itu untuk P1 itu adalah 1,611, untuk P2 itu 1,464, untuk P3 itu 1,331, untuk P4 itu minus lagi 1,21, dan terakhir untuk P5 itu kita jumlahkan dengan 1,1, sehingga hasil F-nya ini itu adalah 136,80 dolar. Baik, untuk kasus soal ketiga ini, seperti yang Anda baca di soal, itu di sana ada kasus di mana seorang siswa itu menyisihkan sebagian uang jajannya itu ya untuk ditabung pada saat dia berumur 21 tahun. Nah, pada saat dia berumur 21 tahun dia menyisihkan sebanyak $100 dan dia memutuskan untuk setiap tahun dia berulang tahun dia meningkatkan penyimpanan itu sebanyak $100 secara aritmatik gitu ya, sehingga kita bisa katakan bahwa kita punya G di sini itu sebesar $100 sampai dia berumur, rencana nanti akan melakukan itu sampai dia berumur 55 tahun. Nah, setelah dia berumur 55 tahun sampai dia berumur 65, dia berencana tidak akan menyisihkan pendapatannya lagi gitu ya. Jadi mulai dari 55 sampai 65 tidak ada arus cash flow di sini, jadi tidak menambah simpanan. Nah, kita punya informasi juga di situ bahwa kita punya I sama dengan itu 12%. Nah, untuk kasus seperti ini kita tinggal mencari saja untuk P, nilai present ini pada saat dia 20 itu berapa. Kita bisa hitung itu dengan, kalau kita punya informasi seperti ini, itu dengan cara yaitu P20 nya itu sama dengan P, kita tahu di sini ada annual ya, annualnya di sini sebesar 100 P per A, 12%, dan kita kurangkan 55 dengan 20, hasilnya itu adalah 35. Nah, ditambah
ditambah dengan gradiennya, yaitu solidnya harusnya ada P juga di sini. Harusnya di sini ada A, itu P per A 12% 35 itu dijumlahkan dengan kita tahu informasi di sini gradiennya, berarti gradiennya itu P per G untuk interestnya atau bunganya itu 12% dan N-nya itu sebanyak 35. Nah dari sini kita bisa hitung A-nya itu adalah 100 ya, dikali 8,176, ini dari tabel 8,176 ditambah G-nya juga sama dengan 100 dikali juga dari tabel 12% 35 ini Anda akan memperoleh 62,65. Ini akan menghasilkan nilai present untuk umur dia saat 20 itu sebesar 7.007,81. Nah, ini tahap pertama kita punya informasi di sini bahwa nilai P20-nya itu adalah sebesar ini. Nah, tahap selanjutnya kita harus mencari nilai F65 ini, atau yang ditanya adalah berapa sih nilai future-nya saat dia berumur 65 tahun. Itu F65 itu sama dengan kita tahu kita punya data present di sini P20 F65 per P20 untuk interestnya 12% dan Anda kurangkan 65,20 hasilnya adalah 45 N-nya. Berarti sama dengan juga dengan 7.000, nilai P20 nya 7.000 ya, 7.078 dikali, kalau berdasarkan tabel nanti Anda akan menemukan nilai 163,988. Sini Anda bisa dapatkan nilai future-nya itu sama dengan 1.160.700. Kan nilai future-nya itu adalah sebesar ini. Sampai di sini dulu video responsi mata kuliah ekonomi teknik mengenai future world analysis. Anda bisa baca materi dan contoh soal lainnya pada buku Neonan chapter 9 tentang other analysis techniques. Minggu depan saya akan lanjutkan responsi ini dengan contoh-contoh soal lainnya mengenai other analysis techniques chapter 9. Dan selanjutnya saya M. Zaki Hadi. Stay at your home, stay safe, keep healthy, be positive. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.